Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap pernikahan berharap mendapatkan kebahagiaan dari pernikahan tersebut. Tetapi Islam punya prinsip sendiri berkenaan dengan pernikahan, yakni ada satu frase tersendiri namanya keberkahan. Sehingga doanya bagi orang yang baru saja menikah adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa fi khairin. Ulama menjelaskan makna keberkahan adalah meningkatnya kebaikan. Berharap ketika satu rumah tangga itu dibangun, banyak kebaikan-kebaikan yang terkumpul di dalam keluarga atau rumah tangga tersebut. Tentu ada kunci-kunci kebahagiaan yang disebut oleh para ulama dengan mafatihus sa'adah. Yang utama dari mafatihus sa'adah, kunci-kunci kebahagiaan adalah dawamus syukri lillah, mensyukuri anugerah karunia yang Allah berikan kepadanya. Tentu saja dalam hal ini adalah anugerah keluarga, pasangan hidup. Tentu saja itu satu hal yang harus kita syukuri. Harinya seorang istri dalam kehidupan kita, dia menjadi murabbiyatul bait. Dia melakukan sekian banyak pekerjaan yang meringankan pekerjaan kita sebagai seorang lelaki. Dari mengurus rumah, mencuci, membersihkan rumah, bahkan masakan favorit kita. Belum lagi tugas yang mulia adalah murabbiyatul aulad, menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Meskipun tentu saja pendidikan kepada anak tidak mutlak menjadi tanggung jawab istri, tapi justru tanggung jawabnya ada pada ayahnya. Di usia awal pernikahan saja 0 sampai 3 atau 4 tahun, ibu memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengasuhan anak, karena mencakup di dalamnya adalah cinta, kasih sayang. Bagaimana pendidikan tentang cinta dan kasih sayang itu betul-betul terwarisi kepada anak yang dibesarkan. Maka kehadiran pasangan hidup itu patut disyukuri. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja memberikan gambaran tentang bagaimana potret sosok suami yang terkenal begitu tegar, tegas, bijak di tengah-tengah masyarakatnya, dan konon ditakuti oleh musuh-musuhnya. Bahkan setan juga enggan bertemu dengan Umar bin Khattab. Tapi di hadapan istrinya mewarisi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berperangai lembut, mensyukuri keberadaan istri. Maka sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita, khususnya para suami, untuk mensyukuri keberadaan pasangan kita. Demikian halnya dengan seorang suami. Sudah sepatutnya seorang istri mensyukuri tentang keberadaan suami. Di mana banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang suami, yang itu tidak bisa dilakukan oleh seorang istri. Orang yang dalam kehidupan keluarga atau rumah tangganya, hubungan suami istri harmonis, yang ada adalah kedamaian, keselamatan, perkataan yang baik, tutur kata yang manis, lembut, dan penuh kasih sayang, tentu akan dipenuhi dengan kebaikan demi kebaikan. Dan itu sebagaimana janji Rasulullah SAW, salah satu kulhum dhaminun ala Allah, 3 golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In asyaru suka wa kufiyah wa in mata adkhalahu wal jannah. Jadi tentu saja bukan jaminan biasa. Di mana jaminan dari Rasulullah SAW tentu saja atas bimbingan wahyu adalah rezeki yang rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dicukupi. Tidak hanya dijamin, tapi juga dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dunia, ketika di akhirat, Allah masukkan ke dalam jannah. Salah satunya yang pertama kali disebut oleh Rasulullah SAW adalah man dakhala baitahu salama, man dakhala baitahu fasalama fahuwa dhaminun ala Allah. Seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam, penuh dengan sapaan kedamaian, penuh dengan tutur kata lembut dan hangat, menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah tersebut, ditumpahkan seluruhnya kepada istri dan anak-anaknya. Ini menjadikan seluruh problem sesulit apapun di luar rumah menjadi ringan ketika seorang laki-laki bertemu dengan keluarganya dengan penuh kebahagiaan, dengan menunjukkan
salaman salaman. Sebagaimana kita tahu penduduk jannah itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada perkataan dosa. Yang ada adalah salaman salaman. Wa rajulun dakhala baitahu bisalam fa huwa dhaminun. Jadi kalau kita ingin bahagia, kuncinya adalah mensyukuri keberadaan pasangan hidup kita. Jangan sampai kita mengeluh suamiku, istriku, ya. Kemudian kita cerita kemana-mana. Sama halnya kita menceritakan aib diri kita sendiri, ketidakmampuan kita mengurus atau mengelola rumah tangga kita sendiri. Lalu kita ceritakan kepada orang yang memiliki kekuatan yang kurang lebih sama dengan kita. Tambah ruwet, bukan selesai masalahnya, tapi justru semakin sulit keadaannya. Sahabat yang kira dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukuri kehadiran pasangan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mensyukuri keberadaan anak. Ketika Allah menakdirkan kita memiliki seorang anak, itu satu anugerah yang luar biasa, yang belum tentu setiap manusia di muka bumi mendapatkan peluang yang sama. Bayangkan dari sejak awal perjuangan anak kita untuk lahir ke muka bumi ini, dia harus bersaing dengan jutaan sel yang lain, untuk kemudian dia bisa ngumpet ke dalam rahim istri kita. Kemudian dilahirkan di muka bumi dalam keadaan sehat. Apapun yang namanya anak, tentu saja dalam proses pendidikannya ada kekurangan di sana. Tapi kita syukuri dulu kehadirannya itu, maka Allah akan memudahkan seluruh perjalanan kita untuk mendidik anak. Ya, sebagaimana kita punya pekerjaan di kantor, mesti ada masalah yang kita hadapi. Mendidik anak juga demikian, tidak semudah membalikan tangan. Ada proses yang harus dilewati. Kadang pembiasaan karakter, kadang lingkungan yang mencoba memberikan pengaruh buruk, bagaimana pendidikan di sekolah dan seterusnya, itu akan berpengaruh kepada bagaimana perkembangan anak kita. Nah, disinilah membutuhkan rasa syukur dari orang tuanya kepada diri. Ketika kita bisa mensyukuri keberadaan anak, lebih mudah bagi seorang anak itu untuk birrul walidain. Pernah ada kisah seorang ibu ya, menyampaikan bahwasanya saya menjaga orang tua saya yang sedang sakit, tetapi saya tidak bisa dengan ridho mengurusi orang tua saya. Bagaimana hukumnya? Bayangkan, dia mengurusi orang tuanya bahkan 24 jam menemani di rumah sakit, tapi dalam hati dia merasa tidak ridho melakukan itu. Dia hanya melakukan karena itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak, harus berbakti kepada orang tua. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ada sesuatu yang salah. Kenapa kok sampai anak berlaku demikian? Dan ternyata ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan adalah, dulu orang tuanya adalah seorang pekerja keras dan jarang pulang ke rumah. Sekali pulang ke rumah sering marah, bahkan sering melihat menyakiti ibunya, bahkan sering juga mengelontarkan caci maki kepada anak. Banyak orang tua kemudian kecewa ketika di masa tua tidak diurus oleh anaknya dikarenakan kelalaiannya sendiri untuk mendidik anaknya tersebut. Kelalaian dia sendiri untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Masih bagus kalau anaknya mau merawat dia, meskipun tidak dengan itu. Ini menjadi perhatian kita untuk para orang tua, untuk bisa mensyukuri keberadaan pasangan, mensyukuri juga keberadaan anak kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah hilang dari keseharian kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Harapannya selama sekian tahun kita berdoa dengan doa yang sama setiap hari, ya, masuk sih tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus berbanding lurus dengan ikhtiar yang kita lakukan, bagaimana menghadirkan pasangan hidup atau anak kita yang diberi kasih sayang, yang kelak kita harapkan kalau dia adalah seorang anak laki-laki, dia akan menjadi pemimpin di tengah peradaban umat, dan kalaulah dia menjadi anak perempuan, kelak akan menjadi ibu pemilik rahim peradaban. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 9:30.